Di sebuah desa pedalaman Kalimantan, ketika sebagian rumah masih memakai lampu minyak dan suara radio kecil lebih sering terdengar daripada televisi, malam membuat orang cepat pulang. Selepas Isya, jalan tanah yang basah mulai terlihat kosong. Rumah-rumah panggung menutup pintu lebih awal, menyisakan cahaya kecil yang menembus dari sela papan kayu. Malam itu hujan memang baru saja reda, udara terasa sangat lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu dan asap tungku dapur yang belum hilang sepenuhnya. Di ujung kampung, dekat rumpun pisang dan kebun kecil belakang rumah, buruh kaya sedang mencoba menenangkan bayinya yang belum lama lahir. Suaminya, Harun, duduk di ruang depan sambil sibuk memperbaiki tali jaring ikan yang terputus. Lampu minyak tampak menggantung diam di dinding papan. Sesekali, terdengar tetesan air sisa hujan jatuh dari atap seng. Tak jauh dari rumah itu, gardu ronda masih terlihat ramai. Pak Darwan, Warto, dan Bayu duduk mengelilingi termos kopi sambil membahas jalan kampung yang makin sulit dilewati. Obrolan berjalan biasa, sampai seekor anjing kampung yang tidur di dekat tiang gardu tiba-tiba terbangun kaget. Kepalanya langsung mengarah ke jalan gelap menuju rumah-rumah di ujung kampung itu. Tubuh anjing itu menegang kaku, bulu kuduknya berdiri tegak. Tak lama, suara gonggongan melengking pecah membelah malam. Anjing itu menyalak hebat ke arah udara kosong, sebelum akhirnya lari berbirit-birit dengan ekor terselip ketakutan. Tiba-tiba, hembusan angin malam membawa sebuah aroma yang sangat busuk. Bau amis darah segar bercampur dengan bau bangkai jeroan yang menyengat perut. "Bau apa ini merusak hidung?" gumam Warto sambil menutup mulutnya. Belum ada yang sempat menjawab ketika suara teriakan histeris pecah dari arah ujung kampung. "Tolong, Pak Darwan!" Itu suara Harun. Suaranya bergetar hebat dan sangat panik. Bayu, Warto, dan Pak Darwan langsung melompat berdiri dan menyambar senter mereka. Langkah mereka berlari cepat melewati jalan tanah licin, langsung menuju rumah panggung di dekat rumpun pisang itu. Lampu rumah Harun masih menyala terang dari luar. Pintu depannya terbuka lebar, seolah baru saja didobrak dari dalam. Di ambang pintu, Harun duduk merosot di lantai dengan napas memburu dan mata kosong. "Istriku, istriku!" jerit Harun sambil menunjuk ke arah kamar dengan tangan bergemetar berlumur lendir. Pak Darwan dan Bayu langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Di ruang dalam, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan tersaji di depan mata. Buruh kayah terbaring kaku di atas kasur dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah perempuan itu pucat pasi seputih kertas seolah kehibisan seluruh darah di tubuhnya. Matanya melotot ngeri menatap langit-langit papan dengan mulut menganga leban seolah sedang menjerit kesakitan. Di bagian leher kanannya, terdapat memar hitam pekat yang melepuh dengan dua lubang yang terus meneteskan darah segar. Seluruh kasur dan lantai papan di bawahnya basah kuyup oleh lendir bening yang kental dan sangat anyir. Bayinya menangis pecah tanpa henti di dalam ayunan yang ikut terciprat darah. Beberapa warga yang baru datang langsung muntah di ambang pintu saat mencium bau busuk tersebut. "Kuyang, ini ulah Kuyang!" teriak Warto dengan wajah pucat pasi. Pria itu refleks menyorotkan senternya ke arah langit-langit rumah yang berlubang itu. Dari sela papan atap yang jebol itu, cairan darah kental berwarna merah kehitaman menetes perlahan ke wajah buruh kaya. Sret, krek, terdengar suara gesekan kasar daging basah yang bergerak cepat di atas seng rumah. Bayu segera mencabut parang dari pinggangnya sambil menatap ngeri ke arah atap yang bergetar hebat. Kekacauan meledak di dalam rumah panggung Harun. Warga desa berdesakan di ambang pintu dengan wajah tegang. Sebagian membawa lampu minyak, sebagian lagi berdiri diam sambil saling melirik tanpa berani banyak bicara. Bau anyir darah bercampur udara lembab memenuhi ruangan sempit itu, membuat beberapa ibu-ibu menutup hidung dan mundur perlahan ke halaman sambil berbisik pelan. Bayu masih menggenggam erat parangnya. Nafasnya belum benar-benar tenang sejak melihat sesuatu bergerak di belakang rumah beberapa saat lalu. Matanya beberapa kali naik ke arah langit-langit rumah yang tampak rusak di salah satu bagian. Kayu tipis di dekat atap terlihat retak dan menggantung miring. Di ruang tengah, tangis bayi terus pecah tanpa henti.
Harun terduduk lemas di dekat tubuh istrinya. Kedua tangannya gemetar. Wajahnya pucat seperti orang yang belum percaya pada apa yang baru saja terjadi. "Permisi, tolong beri jalan dulu," terdengar suara perempuan dari arah luar rumah. Kerumunan warga perlahan membuka jalan. Bidan Sekar melangkah masuk sambil membawa tas medis kecil di tangan. Perempuan muda yang baru beberapa bulan ditempatkan di desa itu langsung berjalan cepat menuju ruang tengah. Rambutnya diikat rapi, langkahnya tergesa namun tetap tenang, seolah mencoba menjaga kepanikan di rumah itu agar tidak semakin membesar. Aroma minyak telon dan obat-obatan samar ikut terbawa saat ia masuk, sedikit mengurangi bau anyir yang memenuhi ruangan. "Ya Tuhan, Mbak Rukayah," ucap Sekar pelan saat melihat keadaan di dekat ayunan bayi. Tanpa banyak bicara, ia segera berjongkok dan meminta beberapa warga memberi ruang. "Tolong jangan terlalu ramai di dalam dulu, kasih udara sedikit," katanya lembut namun cukup tegas. Beberapa warga mundur perlahan meski sebagian tetap berdiri dekat pintu sambil melongok ke dalam rumah. Bayi yang menangis makin keras. Sekar mengangkat bayi itu perlahan dari ayunan, membedongnya lebih rapat lalu menimangnya pelan agar lebih tenang. Sudah, gumamnya lirih sambil mengusap kepala bayi kecil itu. "Bidan, ini nggak wajar," seru Warto dari dekat jendela. Wajah lelaki itu masih terlihat tegang. "Tadi aku lihat sesuatu di belakang rumah, dekat rumpun pisang, geraknya cepat sekali." Bayu ikut mendekat sambil menunjuk ke arah atap rumah. "Atas rumah juga rusak," ucapnya pelan namun tergesa. "Pas kami datang tadi, suasananya sudah begini." Sekar menoleh sebentar ke arah jendela yang sedikit terbuka, lalu ke arah langit-langit rumah. Namun perhatiannya kembali kepada Harun dan keadaan di ruang tengah. "Pak Harun," panggilnya pelan sambil berjongkok di dekat lelaki itu. Harun hanya menunduk, nafasnya tidak teratur. "Tadi dia masih berbicara. Barusan sekali, saya cuma keluar sebentar." Sekar mengangguk sedikit. "Bapak tarik nafas dulu pelan-pelan, biar warga bantu di sini dulu." Di sudut rumah, beberapa lelaki ronda masih berbicara pelan. Ada yang melirik jendela, ada yang sesekali melihat ke arah halaman belakang seolah tidak nyaman berdiri terlalu dekat dengan gelap malam. Angin dingin mendadak masuk dari sela papan rumah, membuat api lampu minyak bergoyang kecil. Seorang ibu cepat-cepat menutup sebagian jendela sambil memeluk anaknya lebih rapat. Sekar meminta air hangat, lalu berbicara singkat dengan beberapa perempuan kampung yang mulai membantu merapikan ruangan. Suaranya tenang, tidak tergesa, membuat suasana rumah yang sejak tadi kacau perlahan sedikit lebih teratur. Harun masih terduduk di sisi tikar, sesekali memandang kosong ke arah istrinya. Di dekat pintu, Bayu dan Warto tetap berjaga sambil menggenggam senter serta parang. Pandangan mereka beberapa kali tertuju ke arah kebun belakang. Tidak ada seorang pun malam itu yang benar-benar merasa nyaman membelakangi jendela rumah Harun. Di tengah suara bayi yang mulai meredah, bisik-bisik warga, dan langkah orang keluar masuk rumah panggung, malam di ujung kampung terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Angin malam berhembus pelan melewati bangunan kecil berbahan kayu di ujung jalan desa. Klinik bersalin sederhana itu tampak lebih sepi dibanding rumah-rumah lain malam itu. Lampu gantung kecil di teras menyala redup, memantulkan bayangan panjang ke jalan tanah yang masih basah sisa hujan. Bidan Sekar mendorong pintu perlahan sambil menggendong bayi Rukayah yang mulai tenang di dalam balutan kain. Setelah masuk, ia memutar kunci pintu hingga terdengar bunyi kecil dari besi tua yang mulai aus. Di dalam klinik, udara terasa dingin dan sunyi. Hanya terdengar suara kipas kecil yang berputar pelan serta bunyi serangga malam dari balik jendela kayu. Sekar melangkah menuju ranjang bayi di sudut ruangan. "Sudah ya, sebentar lagi tenang," gumamnya lirih sambil merapikan selimut bayi itu. Tangis kecil kembali terdengar, namun tak selama tadi. Sekar mengambil botol kecil dari lemari kayu, lalu menata beberapa kain dan perlengkapan seadanya di meja dekat tempat tidur. Cahaya lampu minyak membuat ruangan tampak temaram, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding papan. Sekar beberapa kali menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka, lalu berjalan mendekat untuk menutupnya rapat karena udara malam mulai terasa lebih dingin. Setelah itu, ia duduk di kursi kecil dekat ranjang bayi sambil sesekali memperhatikan keadaan si kecil yang mulai tertidur. Sementara itu,
Di rumah Harun, beberapa lelaki masih berdiri di halaman sambil berbicara pelan. Bayu dan Warto memilih menuju belakang rumah setelah rasa penasaran mereka belum juga hilang. Dengan senter di tangan dan parang tergantung erat di pinggang, keduanya melangkah hati-hati melewati semak basah dekat rumpun pisang. Tanah terasa licin, daun-daun masih meneteskan air hujan. Cahaya senter Warto bergerak ke kanan dan ke kiri, menyapu batang pohon pisang, semak kecil, sampai bagian kebun yang mulai mengarah ke pinggir hutan. Tidak terdengar apapun selain suara serangga dan langkah kaki mereka sendiri. "Tadi kau lihat di sebelah mana?" tanya Bayu pelan tanpa menoleh. "Dekat sini," jawab Warto cepat sambil menunjuk ke arah belakang pohon pisang yang roboh sebagian. Bayu berhenti sebentar. Matanya menyipit memperhatikan tanah berlumpur yang tampak sedikit berbeda di beberapa bagian. Ada ranting patah, daun pisang yang tampak roboh tak beraturan, serta bekas seperti sesuatu sempat melintas tergesa. Warto menelan ludah pelan. "Aku gak salah lihat yuk," bisiknya lirih. "Geraknya cepat sekali." Bayu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat senter lebih tinggi, mengarahkannya ke batang pohon dekat pagar kebun. Seekor anjing kampung terlihat berbaring diam tak jauh dari sana. Bayu melangkah mendekat. "Ini anjing gardu tadi," gumam Warto pelan. Hewan itu tampak tidak bergerak, membuat suasana sekitar mendadak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bayu menghela nafas pendek, lalu berdiri sambil melirik ke arah kebun yang semakin gelap. Angin kecil kembali bergerak di sela pohon, membuat daun pisang bergeresekan pelan. Suaranya tipis, namun cukup membuat keduanya beberapa kali menoleh ke belakang. "Besok kita bilang ke Pak Darwan," ucap Bayu akhirnya, sambil merapatkan genggaman pada senter. Warto mengangguk cepat, meski pandangannya masih beberapa kali menyapu gelap kebun di depan mereka. Di kejauhan, lampu rumah Harun masih terlihat menyala di antara pepohonan, sementara malam di ujung kampung belum menunjukkan tanda benar-benar tenang. Bayu dan Warto baru saja keluar dari kebun belakang rumah Harun. Langkah mereka masih cepat. Napas keduanya belum benar-benar tenang setelah memeriksa area dekat rumpun pisang yang gelap dan basah oleh sisa hujan. Lampu rumah Harun masih terlihat menyala di kejauhan. Beberapa warga tampak berkumpul di halaman sambil berbicara pelan. Belum sempat Bayu membuka mulut, suara jeritan perempuan mendadak membelah malam. "Tolong! Tolong!" Suara itu datang dari arah jalan sebelah utara kampung. Terdengar panik, terburu-buru, dan membuat beberapa warga spontan menoleh bersamaan. Pak Darwan yang masih berdiri dekat gardu langsung bangkit. "Itu dari rumah Kang Maman," serunya cepat. "Cepat, lihat ke sana." Bayu langsung mencabut parang dari sarung kayunya. Warto ikut berlari di belakang bersama beberapa lelaki lain yang membawa lampu minyak dan obor bambu seadanya. Jalan tanah terasa licin. Langkah mereka beberapa kali hampir terpeleset saat melewati genangan kecil. Dari kejauhan, rumah Kang Maman terlihat lebih terang dari biasanya. Beberapa tetangga sudah berdiri di depan pagar sambil saling memanggil dengan suara gemetar. "Pak Darwan, cepat!" Begitu sampai di halaman, Bayu langsung berhenti. Pintu depan rumah tampak terbuka lebar. Satu kursi kayu roboh di dekat teras dan suasana di dalam rumah terdengar kacau. Istri Kang Maman terduduk dekat pintu sambil menangis dan memanggil nama suaminya berulang kali. "Tadi dia keluar sebentar. Saya dengar suara keras. Pas saya lihat, sudah begini." Kang Maman terbaring tidak jauh dari ruang depan. Tubuhnya tampak lemas dan tak bergerak. Bayu menoleh cepat ke arah sekeliling rumah. "Siapa yang lihat apa terjadi?" tanyanya pendek. Tidak ada yang langsung menjawab. Warga saling berpandangan. Sebagian tampak takut bahkan untuk melangkah lebih dekat. Angin malam bergerak pelan melewati sela pohon pisang dekat pagar. Seekor ayam mendadak berlari keluar dari kolong rumah sambil mengepak panik. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari atap rumah sebelah. "Brak! Di atas!" teriak seseorang spontan. Semua kepala langsung menengadah. Genteng bergeser sedikit, lalu diam lagi. Bayu mengangkat obor lebih tinggi. Cahaya api bergerak mengikuti arah atap, namun yang terlihat hanya bayangan ranting pohon yang bergoyang tertiup angin. Warto mendekat sambil menelan ludah. "Aku dengar suara langkah," bisiknya pelan. Pak Darwan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tetap diam. Malam mendadak terasa jauh lebih sunyi. Bahkan suara serangga yang tadi terdengar nyaring seperti menghilang sesaat.
Bayu menggenggam parang lebih erat. Pandangannya menyapu rumah, pagar belakang, hingga gelap kebun yang mulai menyatu dengan bayangan pepohonan. Dari ujung gang, suara benda jatuh kembali terdengar. Prak! Seorang warga refleks mundur setengah langkah. Ada lagi, gumam seseorang dengan suara mengecil. Pak Darwan segera menoleh ke arah Bayu dan Warto. Jangan pecah sendiri-sendiri, katanya tegas. Tetap dekat, lihat sekitar dulu. Beberapa lelaki mengangkat obor lebih tinggi, sementara yang lain berdiri berjajar dekat halaman rumah Kang Maman. Api obor bergoyang pelan diterpa angin malam, memantulkan bayangan panjang di dinding rumah kayu. Tidak ada seorang pun malam itu yang benar-benar merasa tenang, berdiri di bawah langit kampung yang mendadak terasa asing. Suara hantaman keras dari arah ujung gang membuat barisan warga yang membawa obor langsung menoleh bersamaan. Bayu berjalan paling depan, langkahnya cepat menyusuri jalan tanah yang licin sambil menggenggam parang erat di tangan kanan. Warto mengikuti di belakang dengan napas memburu, sesekali menoleh ke kanan dan kiri seolah takut ada sesuatu bergerak di sela rumah-rumah kayu yang gelap. "Tadi dari sana," teriak seorang warga sambil menunjuk ke arah gang sempit dekat pos ronda. Beberapa orang mulai bergerak lebih cepat, sebagian lagi justru berhenti ragu-ragu karena suasana malam mendadak terasa jauh berbeda dari biasanya. Angin malam berembus lebih dingin, api obor bergoyang kecil hingga bayangan orang-orang tampak bergerak tidak beraturan di dinding rumah. Bayu mempercepat langkah. "Jangan sendiri-sendiri," seru Pak Darwan dari belakang. "Tetap dekat." Begitu mendekati pos ronda ujung gang, langkah Bayu mendadak melambat. Di dekat kentongan kayu, seseorang tampak terbaring diam di atas tanah yang masih basah oleh hujan. "Wak Salim!" teriak Warto spontan lalu berlari mendekat. Lelaki tua penjaga malam itu tampak lemah dan sulit merespons, napasnya pendek sementara kentongan di sampingnya tergeletak pecah. "Wak, dengar saya?" Suara Warto mulai gemetar. Pak Darwan cepat berjongkok memeriksa keadaan. "Masih sadar sedikit?" gumamnya pelan. "Cepat ambil air, jangan kerumuni dulu." Beberapa warga yang tadi panik langsung saling memanggil. Ada yang berlari ke rumah terdekat mengambil bantuan. Namun suasana belum sempat tenang ketika suara teriakan lain tiba-tiba terdengar dari arah berbeda. "Pak Darwan, cepat ke sini!" Hampir bersamaan, suara orang memanggil juga terdengar dari sisi kampung lain. "Ada yang lihat sesuatu dekat rumah belakang!" Seisi jalan mendadak gaduh. Warga saling berbicara bersamaan, membuat suara bercampur tidak jelas. "Diam dulu!" bentak Pak Darwan cukup keras hingga beberapa orang terdiam. Lelaki tua itu berdiri sambil mengatur napas. Kalau semua panik, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bayu menoleh ke arah jalan utama. Lampu-lampu rumah terlihat masih menyala. Beberapa pintu terbuka. Orang-orang berdiri di halaman sambil memanggil anggota keluarga mereka masing-masing. Dari kejauhan terdengar suara bayi menangis, disusul suara pintu rumah yang ditutup cepat. Seorang ibu berlari kecil sambil memeluk anaknya lebih erat. "Jangan jauh-jauh dari rumah," serunya pada warga lain. Warto mengusap wajah dengan lengan bajunya. "Yub, kampung jadi kacau begini." Bayu tidak langsung menjawab. Matanya memperhatikan sekitar, dari pagar rumah, jalan becek sampai semak dekat pos ronda yang bergerak pelan diterpa angin. Di dekat piang kayu pos, tampak bekas lumpur yang belum lama terganggu, seolah ada sesuatu sempat melintas terburu-buru. Bayu berjongkok sebentar, menyorotkan senter lebih dekat. Tidak jauh dari situ ada beberapa ranting kecil patah mengarah ke jalan utama kampung. Ia berdiri lagi sambil menggenggam senter lebih erat. "Pokoknya, jangan ada yang jalan sendiri malam ini," katanya pendek. Pak Darwan mengangguk. "Kita kumpulkan orang dulu di gardu," jawabnya tegas. "Rumah-rumah dekat ujung kampung juga harus dicek." Beberapa warga segera bergerak memanggil keluarga dan tetangga. Sebagian lelaki mengambil obor tambahan, sebagian lain berjaga dekat jalan sambil beberapa kali melirik ke atap rumah dan kebun belakang. Langit malam terasa semakin berat menggantung di atas kampung kecil itu. Jalan yang biasanya sepi kini dipenuhi langkah tergesa, bisik-bisik cemas dan cahaya obor yang bergerak ke sana kemari tanpa benar-benar membuat siapapun merasa aman. Bayu dan Warto bergerak cepat memisahkan diri dari kerumunan warga di dekat pos ronda. Jalan utama desa tampak jauh lebih lenggang dibanding biasanya. Hanya cahaya obor dari kejauhan yang sesekali terlihat bergerak di antara rumah-rumah panggung. Udara malam terasa dingin dan lembab. Kabut tipis mulai turun pelan di dekat jalan tanah yang masih basah oleh hujan sebelumnya. Bayu berjalan cepat sambil beberapa kali menyorot tanah dengan senter.
Warto mengikuti di belakang. Napasnya belum benar-benar stabil sejak kejadian di rumah Kang Maman dan pos ronda. "Yuk," suara Warto mengecil. "Kita benar mau ke klinik malam-malam begini?" Bayu tidak langsung menoleh. "Aku cuma mau memastikan keadaan. Kalau ada warga sakit atau butuh bantuan, kita harus tahu." Suara gaduh dari arah kampung perlahan memudar di belakang mereka, digantikan bunyi daun bergesekan dan langkah kaki di atas tanah becek. Klinik bersalin kecil di ujung jalan mulai terlihat. Bangunan kayu itu tampak sederhana. Lampu teras menggantung redup sambil bergerak kecil di terpa angin malam. Begitu sampai di halaman, Bayu berhenti. Pintu depan tampak tidak tertutup rapat. Secercah cahaya lampu minyak keluar dari celah pintu, memanjang tipis ke tanah. Warto langsung menoleh ke Bayu. "Tadi pas kita lewat masih rapat, bukan?" bisiknya. Bayu mengangkat tangan memberi isyarat diam. Perlahan ia melangkah mendekat. Tangan kirinya mendorong daun pintu kayu. Kret! Ruangan dalam tampak sepi. Bau obat-obatan bercampur minyak kayu memenuhi udara. Sebuah kursi tampak tergeser sedikit dari tempat semula. Beberapa kain berserakan dekat meja kecil. "Maskar?" panggil Warto pelan. Dari ruang belakang terdengar suara langkah tergesa. Bidan Sekar muncul sambil membawa baskom kecil dan beberapa kain bersih. "Astaga," ucapnya pelan sambil menarik napas lega. "Kalian bikin kaget." Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya terlihat lelah. "Di kampung ramai sekali," katanya sambil meletakkan barang di meja. "Ada warga datang tadi. Tangannya kena pecahan kaca waktu bantu orang di rumah Maman." Bayu memperhatikan ruangan tanpa banyak bicara. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang kecil, memantulkan bayangan panjang ke dinding papan. Dari kamar pemeriksaan kecil terdengar suara lelaki mengaduh pelan. Sekar menoleh sebentar. "Masih sadar kok, cuma luka kena serpihan kayu." Warto menghembuskan napas panjang seperti baru sadar dirinya terlalu tegang. "Di luar kacau, Mbak," katanya cepat. "Orang-orang pada takut keluar rumah sekarang." Sekar mengangguk kecil. "Aku dengar suara teriakan tadi," jawabnya pelan. "Makanya pintu nggak kututup rapat kalau ada yang perlu bantuan." Bayu melangkah pelan ke dekat jendela. Dari sana halaman depan tampak kosong, hanya pohon kecil dekat pagar yang bergerak tertiup angin. Matanya sempat berhenti pada baskom air dekat wastafel. Airnya di dalam tampak keruh bercampur tanah dan sedikit warna kemerahan samar seperti bekas membersihkan luka. Sekar mengambil kain lain lalu membasahi tangannya. "Kalau kalian masih kuat," katanya sambil menoleh ke Bayu dan Warto, "tolong bantu bilang ke warga. Kalau ada yang luka atau anak-anak sakit, jangan dibiarkan sendiri malam ini." Warto mengangguk cepat. Bayu masih diam beberapa detik, lalu menghela napas pelan. "Kampung begini, orang susah tenang," katanya pendek. Sekar tidak membalas cepat. "Makanya jangan panik sendiri-sendiri," jawabnya tenang. "Kalau semua ketakutan, keadaan makin sulit." Di luar klinik, angin malam kembali berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara orang memanggil satu sama lain dari arah kampung, disusul langkah tergesa di jalan tanah. Warto refleks menoleh ke pintu. "Kayaknya ada orang datang lagi," bisiknya. Bayu mematikan senter lalu berdiri sedikit menjauh dari pintu kamar pemeriksaan. Lampu minyak terus menyala kecil di dalam klinik, sementara suara langkah dari luar terdengar semakin dekat ke halaman. Suara langkah kaki dari halaman depan terdengar semakin cepat dan tidak beraturan. Pintu depan klinik mendadak terbuka keras hingga membentur dinding kayu. "Mbak Sekar, tolong cepat!" Suara Pak Darwan terdengar berat karena kehabisan napas. Di belakangnya, beberapa warga masuk tergesa sambil menopang seorang pemuda dari ujung kampung yang tampak kesakitan. Baju bagian bahunya kusut dan kotor oleh lumpur, napasnya pendek, wajahnya pucat karena syok. Sekar spontan berdiri lebih tegak. "Taruh di ranjang dulu, pelan-pelan," katanya cepat sambil mengambil kain dan perlengkapan dari meja. Klinik kecil yang beberapa menit lalu terasa sunyi mendadak penuh suara. Ada warga saling memanggil, ada yang bertanya bersamaan, suara langkah kaki bercampur dengan keluhan pelan si pemuda. "Jangan berdiri semua di sini," ucap Sekar mencoba tetap tenang. "Kasih ruang sedikit." Warto ikut membantu menenangkan keadaan sambil memegangi bahu salah satu warga yang mulai panik. Pelan dulu," katanya cepat. Pak Darwan mengusap wajahnya dengan lengan baju. "Di jalan tadi dia ditemukan dekat kebun belakang," ucapnya terbata-bata. "Katanya dengar suara keras lalu jatuh." Sekar mengangguk kecil sambil mulai membersihkan bagian luka dan memastikan keadaan pemuda itu. "Masih sadar?" tanyanya pelan. Pemuda itu hanya mengangguk lemah. Di tengah suasana ramai itu, Bayu justru berdiri agak menjauh. Tatapannya bergerak perlahan menyapu ruangan.
Kursi dekat dinding tampak sedikit bergeser, baskom air dekat wastafel masih ada di tempat semula. Beberapa kain tergantung tidak rapi. Dari lorong kecil menuju bagian belakang klinik, udara terasa lebih dingin dibanding ruang depan. Bayu melirik ke arah sana beberapa detik. Tanpa banyak bicara, ia melangkah pelan mendekati lorong sempit itu sambil membawa senter kecil di tangan. Cahaya lampu minyak dari ruang depan tidak terlalu sampai ke belakang. Dinding kayu tampak lembab, suara gaduh warga mulai terdengar lebih jauh. Bayu mengangkat senter perlahan. Di ujung lorong ada sebuah pintu kecil yang sedikit terbuka. Tangannya mendorong daun pintu dengan hati-hati. Keret! Sebuah ruang penyimpanan kecil tampak di dalam. Ada rak kayu sederhana, beberapa ember tua, kotak perlengkapan medis, dan kain yang ditumpuk tidak beraturan. Jendela di sisi ruangan tampak terbuka sedikit, membuat angin malam masuk pelan. Bayu memperhatikan sekitar beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Dari luar, terdengar suara ranting bergesekan dan langkah kaki orang berlari di halaman klinik. "Bayu!" Suara Warto terdengar dari ruang depan. "Bantu sini dulu!" Bayu cepat menoleh lalu kembali keluar menuju lorong. Begitu sampai di ruang depan, suasana masih sibuk. Sekar sedang berbicara pelan pada Pak Darwan sambil meminta air hangat dan kain tambahan. Beberapa warga berdiri dekat pintu dengan wajah tegang, sesekali melongok keluar seolah takut sesuatu muncul dari gelap jalan. Lampu minyak di atas meja bergoyang kecil tertiup angin. Dari kejauhan, terdengar suara orang memanggil dari arah kampung. "Pak Darwan, kesini cepat!" Pak Darwan langsung menoleh keluar. "Ada apa lagi sekarang?" Gumamnya pelan sambil melangkah ke pintu. Udara malam terasa semakin dingin. Bayu berdiri beberapa langkah di belakang, tangan masih menggenggam parang, pandangannya bergantian antara halaman klinik dan jalan menuju kampung. Di luar, langkah kaki beberapa warga kembali terdengar mendekat, bercampur suara orang berbicara tergesa dan obor yang bergerak dalam gelap. Klinik kecil di ujung desa itu tak lagi terasa sunyi, namun belum ada seorang pun yang benar-benar bisa tenang malam itu. Pintu depan klinik kembali terdorong keras dari luar. Brak! 3 orang warga masuk hampir bersamaan dengan napas memburu. Pakaian mereka lembab oleh keringat dan tanah basah. "Pak Darwan!" seru salah seorang sambil menunjuk ke arah jalan gelap di luar klinik. "Tadi ada sesuatu lewat dekat kebun belakang." Suasana ruangan yang semula sudah tegang mendadak kembali gaduh. Warga saling bicara bersamaan. Beberapa berdiri dari kursi. Sebagian lain spontan bergerak menjauh dari pintu. Pak Darwan mengangkat tangan tinggi. "Satu-satu ngomongnya, jangan bikin semua tambah panik." Lelaki yang tadi berteriak menelan ludah sebelum bicara lagi. "Kami dengar suara aneh dari arah belakang klinik," katanya terbata. "Kayak ada sesuatu lewat cepat dekat pohon-pohon." Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Bayu berdiri diam beberapa langkah dari meja pemeriksaan. Matanya bergerak pelan memperhatikan keadaan sekitar. Lampu minyak di atas meja bergoyang kecil terkena embusan angin dari sela papan dinding. Bidan Sekar masih berada dekat ranjang pasien. Wajahnya tampak tegang namun berusaha tetap fokus membantu pemuda yang terluka. "Kalau ramai begini, yang luka jangan ditinggal," katanya pelan sambil merapikan kain di meja. Warto berdiri tak jauh darinya. Wajahnya terlihat bingung antara ingin keluar mengecek keadaan atau tetap membantu di dalam klinik. "Yuk, ini makin gak jelas." Bayu melangkah mendekat ke tengah ruangan. Pandangannya sempat berhenti ke arah lorong belakang tempat ia tadi memeriksa ruang penyimpanan. Dari arah sana, udara terasa sedikit lebih dingin dibanding ruang depan. Tidak lama kemudian, suara ayam mendadak ribut dari belakang klinik. Kepak, kepak. Beberapa warga spontan menoleh ke arah jendela. "Dengar nggak itu?" gumam seseorang dengan suara mengecil. Di luar, angin bergerak pelan melewati pepohonan. Bayangan ranting tampak bergerak di balik kaca jendela yang buram oleh embun malam. Pak Darwan berjalan ke dekat pintu sambil menggenggam erat senjata di pinggangnya. "Yang takut pulang jangan sendiri, yang di sini tetap tenang." Tidak semua orang terlihat tenang mendengar itu. Seorang ibu yang sejak tadi membantu di sudut ruangan membeluk bahunya sendiri sambil sesekali melihat ke arah langit-langit. Lampu minyak kembali bergoyang kecil. Serak. Suara gesekan samar terdengar dari atas atap. Semua kepala refleks mendongak. Serak, serak. Suara itu seperti berpindah perlahan dari satu sisi ke sisi lain. Bayu melangkah maju setengah langkah, tangan kanannya otomatis merapat ke gagang parang. Warto menahan napas. "Ada orang di atas?" tanya salah seorang warga dengan suara pecah. "Diam dulu," seru Pak Darwan cepat. Sesaat tidak terdengar apa-apa selain suara napas orang-orang di dalam ruangan.
Bahkan pemuda yang sedang dirawat tampak berhenti mengaduh. Matanya mengikuti arah pandangan warga lain ke langit-langit kayu. Tok, tok. Kali ini suara kecil terdengar dari sisi belakang atap, seperti sesuatu menyentuh permukaan seng lalu berhenti. Bayu menoleh ke arah jendela belakang. Kabut tipis tampak bergerak pelan di luar. Halaman klinik terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Sekar berdiri perlahan dari dekat ranjang. Kalau memang ada orang di luar, katanya pelan namun terdengar jelas. Jangan keluar sendiri-sendiri. Warga saling pandang. Tidak ada satupun yang benar-benar ingin melangkah duluan menuju pintu malam itu. Klinik kecil di ujung desa terasa semakin sempit, dipenuhi bisik pelan, tatapan cemas, dan suara malam yang datang bergantian dari balik dinding kayu tua. Suara ketukan pelan di atas atap seng itu akhirnya benar-benar berhenti. Namun keheningan yang tersisa tidak terasa menenangkan sama sekali. Ruangan klinik tetap membeku dalam posisi masing-masing, seolah semua orang takut jika bergerak sedikit saja akan memancing sesuatu yang tidak terlihat. Lampu minyak di meja medis bergoyang pelan, menghasilkan bayangan yang terus berubah di dinding papan kayu. "Yuk," suara Warto terdengar sangat kecil. "Itu tadi apa?" Bayu tidak langsung menjawab. Matanya masih mengarah ke langit-langit belakang, rahangnya mengeras menahan ketegangan. "Jangan pisah," jawabnya pendek. "Tetap di belakang." Pak Darwan bergerak sedikit ke depan, memberi isyarat pada dua warga untuk berjaga dekat pintu. Di dalam ruangan, udara terasa makin berat, lembab, dan seperti menekan dada semua orang yang ada di sana. Bidan Sekar masih berada di dekat meja medis. Ia terlihat sibuk membersihkan kain dan peralatan, namun gerakannya tidak setenang sebelumnya. Sesekali tangannya berhenti sepersekian detik sebelum melanjutkan lagi. Serak, suara itu kembali terdengar. Kali ini datang dari arah dinding belakang klinik. "Itu di luar!" teriak salah satu warga spontan. Beberapa orang langsung mundur setengah langkah. Bayu menoleh cepat ke arah lorong belakang. Tanpa menunggu perintah siapapun, ia langsung bergerak. "Bayu, jangan sendirian!" teriak Warto panik. "Tetap di sini," balas Bayu singkat, tanpa menoleh lagi. Ia melangkah cepat melewati lorong sempit menuju ruang penyimpanan. Lantai papan kayu berderit pelan di bawah langkahnya, tapi suaranya kalah oleh detak jantungnya sendiri yang terasa lebih keras. Lorong itu lebih gelap dibanding ruang depan. Hanya sedikit cahaya kuning dari lampu minyak yang merembes dari celah dinding. Bayu sampai di depan pintu ruang belakang. Pintu itu masih sedikit terbuka seperti sebelumnya. Ia berhenti sejenak. Tangan kirinya menahan pintu, tangan kanan menggenggam parang erat. Perlahan, ia mendorong pintu lebih lebar. Ruangan kecil itu tampak sama seperti sebelumnya. Rak kayu, ember tua, dan peralatan medis sederhana. Tapi kali ini, udara di dalamnya terasa jauh lebih dingin. Angin pipis masuk dari jendela kecil yang terbuka di sisi ruangan. Bayu melangkah masuk satu langkah. Cahaya senter kecilnya menyapu pelan dinding, lantai, lalu berhenti di arah jendela. Kaca jendela itu berembun tebal, tapi ada bekas seperti sesuatu baru saja menempel sangat dekat di permukaannya. Bayu mendekat perlahan. Ia mengangkat senter lebih tinggi. Cahaya menembus embun kaca, menciptakan pantulan buram yang bergerak pelan karena angin luar. Sesuatu di balik kaca itu tampak sangat dekat. Hanya bayangan samar, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa lebih sempit dari sebelumnya. Bayu menatap lurus tanpa berkedip. Tiba-tiba, dari ruang depan terdengar teriakan Warto. "Bayu!" Suara itu memecah kesunyian klinik dan langsung membuat beberapa orang di ruang depan berteriak bersamaan. Bayu tidak langsung menoleh. Matanya masih tertuju ke jendela. Di permukaan kaca yang buram itu, pantulan samar terlihat berubah sedikit, seperti ada sesuatu yang ikut bergerak di sisi lain. Dari arah lorong belakang, suara langkah kaki warga terdengar berlari mendekat. "Bayu, cepat keluar!" Bayu akhirnya menoleh sedikit ke belakang, tapi hanya sebentar. Ia mengatur nafasnya pelan. Lalu ia kembali menghadap jendela. Lampu minyak dari ruang depan memantul samar di dinding lorong, menciptakan kilatan cahaya yang tidak stabil.
Suasana klinik di belakangnya semakin riuh, suara orang memanggil, langkah kaki, dan kursi yang bergeser terdengar bersahutan. Ada yang pecah di depan. Pegang dia, pegang! Bayu tetap di tempatnya. Senter di tangannya sedikit bergetar, tapi pandangannya tidak goyah. Kaca jendela di depannya berembun lebih tebal, menutupi hampir seluruh pandangan keluar. Hanya siluet samar yang terus bergerak pelan di baliknya. Bayu menarik nafas pendek. Ia menggeser satu langkah ke samping untuk melihat dari sudut berbeda. Angin dari jendela kecil membuat tirai kain tipis di sudut ruangan bergerak pelan. Dari ruang depan suara Warto kembali terdengar lebih keras. "Bayu, keluar sekarang." Langkah kaki semakin dekat ke lorong. Cahaya senter lain mulai muncul dari arah belakangnya. Bayu masih berdiri di ruang penyimpanan itu, di antara cahaya yang goyah, suara yang bercampur, dan jendela buram yang tidak menunjukkan apapun dengan jelas, sementara seluruh klinik di belakangnya semakin tidak terkendali. Suara pecahan benda dari ruang depan membuat Bayu langsung tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari menyusuri lorong sempit klinik. Cahaya dari ruang depan memantul di dinding kayu yang bergoyang, menciptakan bayangan yang bergerak tidak stabil di sepanjang lorong. "Jangan lepaskan! Tahan dia!" Suara Pak Darwan terdengar serak, penuh tekanan dan kepanikan. Bayu tiba di ambang ruang utama. Suasana yang tadi masih bisa dikendalikan kini berubah total. Lampu minyak di meja medis sudah jatuh, pecahannya berserakan di lantai. Api kecil menjilat tumpahan minyak dan membuat cahaya ruangan bergoyang liar. Beberapa warga terjatuh, 2 orang tampak terdorong keras hingga menabrak dinding kayu. Di tengah ruangan, pemuda yang tadi dirawat menjerit kesakitan sambil memegangi lehernya. Warto terduduk di dekat rak obat yang sudah roboh sebagian, wajahnya penuh debu dan rasa takut. Pak Darwan berusaha menarik sesuatu yang menindihi pemuda itu. Sosok Bidan Sekar masih berada di tengah ruangan, namun gerakannya tidak lagi seperti sebelumnya. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, tubuhnya membungkuk rendah di atas ranjang pasien. "Mbak Sekar, lepaskan dia!" teriak Warto sambil mencoba bangkit lagi. Ia kembali meraih lengan Sekar, tapi langsung terdorong keras. Brak! Warto terpental ke rak obat dan jatuh di antara pecahan kaca. Bayu langsung melangkah cepat masuk ke tengah ruangan. Tangannya mencengkram kerah bagian belakang pakaian Sekar dan menarik paksa menjauh dari ranjang. Tubuh perempuan itu terseret beberapa langkah ke belakang. Perlahan, ia memutar kepala. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, dan sudut bibirnya meneteskan cairan gelap yang mengalir ke dagu. Nafasnya berat, terdengar seperti desisan panjang yang tidak beraturan. Pak Darwan mundur satu langkah. "Bukan, itu bukan dia," katanya pelan, suara gemetar. "Itu bukan Sekar yang tadi." Bayu tidak menjawab. Ia justru mengencangkan genggamannya di kerah itu. Suara di ruangan mulai tidak stabil, hanya tersisa nafas orang-orang yang tersengal dan suara api kecil dari lantai yang terbakar pelan. Sekar tiba-tiba tertawa. Tawa itu tidak normal. Tinggi, patah-patah, seperti 2 suara yang saling tumpang tindih dalam satu mulut. Beberapa warga langsung menutup telinga. "Ini bukan manusia," bisik salah satu warga dengan suara hampir tidak keluar. Tubuh Sekar mendadak bergerak kuat. Bayu yang masih memegang kerahnya ikut terseret beberapa langkah. Krak! Suara seperti sendi yang bergeser terdengar jelas di tengah ruangan. Warto merangkak mundur sambil menyeret tubuhnya di lantai pecahan kaca. Api dari lantai terus merambat kecil, membuat bayangan di dinding semakin liar. Sekar mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya jatuh ke belakang, memperlihatkan wajah yang tidak lagi fokus pada satu titik. Matanya bergerak cepat, tidak stabil, seperti mencari sesuatu di seluruh ruangan dalam waktu bersamaan. Pak Darwan kembali mengangkat senjatanya. "Semua mundur ke pintu!" teriaknya keras. Warga mulai bergerak mundur tidak teratur. Suara langkah kaki bercampur dengan pecahan kaca yang terinjak. Bayu masih berdiri di depan Sekar. Tangannya tidak melepas kerah itu. Nafasnya berak, tapi matanya tetap tajam. Sekar tiba-tiba menarik tubuhnya sendiri ke depan dengan kekuatan yang tidak wajar. Bayu hampir kehilangan keseimbangan. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dalam sekejap. Bayu berteriak dari belakang. "Bayu, mundur!" Api di lantai tiba-tiba berkobar sedikit lebih besar karena minyak yang tumpah. Cahaya oranye menyapu seluruh ruangan, membuat bayangan di dinding tampak membesar tidak wajar. Warga semakin berdesakan ke pintu keluar. Pak Darwan tetap berdiri di tengah, mencoba menjaga arah gerakan semua orang.
Sekar menunduk lagi. Suara desis panjang keluar dari tenggorokannya, tidak beraturan, seperti udara yang dipaksa keluar terlalu keras. Bayu mengangkat parang sedikit lebih tinggi. Ruangan itu kini hanya diisi cahaya api, nafas panik, dan suara kayu yang mulai memanas pelan di bawah kaki mereka. Krak, krak. Suara tulang yang patah itu terdengar berulang, menembus riuh panik di dalam klinik yang sudah tak lagi terkendali. Bayu merasakan cengkramannya pada kerah baju Sekar mendadak terasa ringan, seperti kain kosong yang kehilangan isi. Dalam sepersekian detik, tubuh di depannya kehilangan bentuk keseimbangannya. Bersamaan dengan cipratan cairan gelap yang menyebar di udara, tubuh bidan Sekar jatuh tak lagi utuh pada satu posisi. Bruk, suara benturan kayu keras memenuhi ruangan. Warto mundur sambil menahan nafas. Beberapa warga langsung terduduk atau saling bertabrakan karena tidak tahu harus bergerak kemana. Jeritan pecah dari berbagai arah. Namun yang paling mengganggu bukanlah jatuhnya tubuh itu. Kepala Sekar justru tetap berada di udara, melayang perlahan seperti tidak mengikuti hukum jatuh biasa. Rambutnya bergerak pelan, menutupi sebagian wajah yang kini tampak pucat tanpa ekspresi. Dari bagian bawahnya, cairan gelap menetes pelan ke lantai yang sudah mulai basah oleh minyak dan darah. Pak Darwan menegang. Ia mengangkat mandau tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke udara kosong. "Keluar kau!" teriaknya dengan suara serak. "Jangan main di desa kami." Api dari tumpahan minyak di lantai mulai menjalar ke kain tirai medis. Asap tipis naik ke atas, membuat udara di dalam ruangan mulai terasa panas dan sulit dihirup. Beberapa warga mulai batuk dan menutup hidung. Warto terduduk di lantai, matanya tidak lepas dari sosok yang masih melayang di tengah ruangan. Kepala itu perlahan berputar, tidak stabil, seperti mencari arah di tengah kekacauan. Cahaya api memantul di permukaan wajahnya, menciptakan bayangan yang tidak wajar di dinding klinik. Bayu berdiri diam beberapa detik. Parang di tangannya terangkat perlahan. Nafasnya berat, tapi tatapannya tidak goyah. "Jangan dekat-dekat!" teriak Pak Darwan pada warga yang masih berdiri terpaku. Kepala itu tiba-tiba bergerak cepat. Sus! Ia melesat ke arah ranjang pasien dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. "Awas!" teriak Warto. Bayu langsung berlari. Kakinya menerobos lantai kayu yang mulai panas oleh api kecil. Tap, tap. Dalam satu gerakan cepat, Bayu melompat di antara api yang mulai membesar. Parangnya diayunkan ke depan. Serat! Besi itu hanya sempat mengenai sisi kepala yang melintas. Suara melengking keras memenuhi ruangan, bukan seperti manusia, tapi seperti suara yang dipaksa keluar dari sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Warto melempar kursi kayu ke arah makhluk itu. Brak! Kursi hanya menghantam dinding. Kepala itu berbelok tajam di udara. Ia melesat menuju jendela samping. Prang! Kaca pecah berhamburan. Angin malam langsung masuk deras ke dalam klinik. Kabut tipis dari luar ikut terbawa masuk, bercampur dengan asap dari api di lantai. Warga mundur ke pintu sambil saling dorong. "Keluar! Keluar sekarang!" Pak Darwan tetap berdiri di tengah ruangan. Mandau masih terangkat, tapi tangannya mulai gemetar. Perlahan, suara di luar mulai meredup. Hanya tersisa suara angin dan api yang masih menjilat kayu lantai. Kepala itu menghilang keluar jendela. Tidak ada lagi gerakan di udara. Di dalam klinik, semua orang masih terpaku beberapa detik tanpa berani memastikan apa yang baru saja terjadi benar-benar selesai. Bayu berdiri di dekat jendela yang pecah. Nafasnya berat. Cahaya api dari lantai masih menyala kecil, memantulkan bayangan tidak stabil di seluruh ruangan. Warto perlahan bangkit sambil menahan lututnya yang gemetar. "Yu, itu pergi." Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela yang terbuka, ke arah gelap malam yang tertutup kabut. Angin dingin masih masuk ke dalam klinik, membawa bau tanah basah dan sisa asap yang menyengat. Pak Darwan menurunkan mandau perlahan. Beberapa warga mulai mundur keluar ruangan. Langkah mereka tidak lagi secepat tadi. Suara api yang membakar lantai masih terdengar kecil, tapi tidak lagi menjadi pusat perhatian. Klinik itu kini hanya diisi sisa nafas manusia, kayu yang berderak pelan, dan malam yang kembali menelan suara di luar. Suasana di dalam klinik perlahan mulai kembali stabil.
meski ketenangannya terasa rapuh seperti kayu tua yang baru saja terbakar sebagian. Beberapa warga bergerak cepat mengambil kain basah, menyapukannya ke lantai untuk memadamkan sisa api yang masih merayap di antara pecahan minyak. Uap panas bercampur asap kelabu masih menggantung di udara, membuat cahaya lampu minyak yang tersisa tampak bergetar tidak stabil. Bayu berdiri di tengah ruangan tanpa banyak bergerak. Parang di tangannya sudah tidak lagi terangkat, hanya tergantung berat dengan sisa cairan gelap yang mulai mengering di ujung besi. Warto masih duduk di sudut ruangan, lututnya ditarik ke dada. Nafasnya belum benar-benar stabil. Matanya kosong, menatap kain yang menutupi tubuh di tengah ruangan tanpa benar-benar berkedip. "Mbak Sekar," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. "Kok bisa sampai begini?" Pak Darwan berdiri tegak beberapa langkah dari sana. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berat. Ia menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Dengar semua, jangan ada yang sebut itu Sekar lagi." Ruangan langsung hening. Beberapa warga saling berpandangan, bingung, masih sulit menerima apa yang baru saja terjadi. Pak Darwan berjalan perlahan ke arah jendela yang pecah. Angin malam masuk bebas dari celah kayu yang retak, membawa bau tanah basah dari luar. Ia menatap ke arah kegelapan di luar klinik tanpa berkedip. Kalau benar yang kita lihat tadi itu Sekar, maka dia sudah bukan bagian dari kita sejak lama. Bayu mengangkat kepala sedikit. "Maksud Bapak?" tanyanya singkat. Pak Darwan tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar lebih lama, seperti mencoba menyusun sesuatu di pikirannya. Kalau Sekar yang kita lihat tadi itu Sekar, maka dia sudah bukan bagian dari kita sejak lama. Warto menelan ludah. "Maksudnya, sebelum dia datang ke klinik ini?" tanyanya ragu. Pak Darwan menggeleng pelan. "Lebih jauh dari itu." Bayu melangkah mendekat ke sisi jendela. Ia ikut menatap keluar. Gelap di luar seperti tidak punya ujung, hanya lapisan kabut tipis yang bergerak pelan di antara pepohonan jauh. "Kalau begitu, kita salah sejak awal," kata Bayu pelan. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Pak Darwan mengangguk kecil. "Maksud Bapak?" "Dia tidak masuk karena kita lengah. Itu artinya dia masuk karena kita membiarkan pintu terbuka terlalu lama tanpa sadar." Di belakang mereka, beberapa warga mulai membereskan pecahan kaca dan merapikan ruang klinik seadanya. Tidak ada lagi teriakan, hanya suara langkah pelan dan kayu yang berderit. Warto berdiri perlahan, masih goyah. Ia menatap kain yang menutupi tubuh di tengah ruangan. "Terus ini kita apakan?" tanyanya pelan. Pak Darwan tidak langsung menjawab. Ia menarik kain itu sedikit lebih rapat, memastikan semuanya tertutup. "Kita urus seperti layaknya warga," katanya singkat. Tidak ada yang membantah. Bayu kembali menatap parang di tangannya. Ujungnya sudah tidak lagi berkilat, hanya gelap dan berat. Di luar, angin kembali bertiup lebih kuat, membuat pintu kayu klinik bergetar pelan. Beberapa warga spontan menoleh ke arah suara itu. Tapi yang masuk hanya angin dingin dan kabut tipis yang bergerak pelan. Pak Darwan menutup mata sejenak. "Kita tidak akan keluar malam ini," ucapnya tegas. "Tunggu sampai pagi, baru kita lihat apa yang sebenarnya tersisa." Semua orang mengangguk tanpa banyak kata. Bayu berjalan ke arah pintu depan, lalu berhenti sejenak. Ia menatap jalan desa yang gelap di luar, seperti lorong panjang tanpa akhir. Tidak ada suara. Hanya sunyi yang terasa terlalu dalam untuk disebut tenang. Warto menyusul dari belakang, berdiri di sampingnya tanpa bicara. Keduanya hanya diam beberapa saat. Di dalam klinik, warga mulai duduk di lantai, sebagian berusaha menenangkan nafas masing-masing. Lampu minyak yang tersisa kini hanya memberi cahaya kecil yang bergetar pelan. Dan malam itu, desa kembali tenggelam dalam diam yang berat. Namun di luar sana, hutan tetap berdiri seperti sebelumnya. Tidak bergerak, tidak berubah, hanya menunggu. Nah,
itu tadi cerita kita hari ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.